Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Melandri dari Prodi Pemasaran Digital. Saya Salsabila Nurrahma dari Prodi Pemasaran Digital. Saya Firly Deswawan dari Prodi Pemasaran Digital. Dan kami dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Fadoli Estefar MM. Jadi, pada video kali ini, kami akan membahas tentang urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila sebagai bagian integrasi dari pendidikan di Indonesia. Tujuan kita buat video ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar mata pelajaran di perguruan tinggi atau sekolah, tetapi juga bekal penting dalam membentuk karakter, moral, dan rasa cinta tanah air. Melalui video ini, kami berharap kita semua bisa lebih mengerti arti penting pendidikan Pancasila, serta termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk kepribadian, karakter, dan moral generasi muda. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pedoman agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tanpa pendidikan Pancasila, generasi penerus akan kesulitan menjaga persatuan, toleransi, dan rasa cinta tanah air. Namun, dengan memahami nilai-nilai Pancasila, mahasiswa belajar untuk menghadirkan perbedaan, bekerja sama secara adil, dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan tadi Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa pendidikan Pancasila penting untuk membentuk pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, serta memiliki rasa kebinekaan global. Artinya, nilai-nilai Pancasila memang menjadi dasar-dasar dalam pembentukan karakter dan moral mahasiswa di dunia kampus. Pendidikan Pancasila adalah dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan Indonesia. Landasan utamanya adalah UUD 1945, khususnya pada pembukaan yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, serta pasal 31 yang mengatur tujuan pendidikan nasional. Lebih rinci terdapat dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mewajibkan kurikulum di semua jenjang pendidikan membuat materi tentang Pancasila, baik itu melalui pendidikan kewarganegaraan maupun sebagai mata kuliah sendiri di perguruan tinggi. Aturan ini diperkuat oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi yang mewajibkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah umum. Namun, demikian, pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran dan mata kuliah sebagai upaya menanamkan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan bangsa dan negara. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Sebelumnya, Pak, boleh sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Muhammad Rashid Muteni. Baik, Bapak, saya izin bertanya terkait pembelajaran Pancasila yang pernah Bapak lakukan saat masa sekolah atau berkuliah. Kira-kira pengalaman apa yang Bapak dapatkan saat belajar Pancasila di sekolah maupun perguruan tinggi? Oke, saya izin menjawab ya, Radit. Jadi tentunya lewat belajar Pancasila saya itu mendapatkan banyak pengalaman yang berupa ilmu pengetahuan tadi. Jadi dengan belajar Pancasila maupun di SMA ataupun di kuliah, saya mempelajari dasar-dasar ilmu seperti caranya bertoleransi ya, dan juga norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal itu tuh membuat saya menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik gitu, yang terukur ketika melakukan sesuatu. Bertindak pun kita berpikir terlebih dahulu karena kita mempelajari norma-norma yang ada pada Pancasila itu. Nah, dan di Pancasila kan juga ada sila ke-1 sampai sila ke-5 ya, dan itu kan mengajarkan kita kebaikan ya intinya ya. Nah, lewat belajar Pancasila saya menjadi warga negara masyarakat yang terukur, yang tidak melakukan ya pokoknya keseharian saya menjadi lebih terarah gitu lah dengan belajar Pancasila. Mungkin seperti itu sih, Radit. Terima kasih, Bapak. Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila. Tantangan yang pertama adalah menjaga relevansi Pancasila dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Yang kedua adalah menjaga keberagaman dan mengatasi potensi konflik yang muncul dari perbedaan pandangan. Yang ketiga adalah pengaruh teknologi digital. Yang keempat, memastikan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pendidikan Pancasila. Dan yang kelima adalah mengatasi apatisme atau ketidakpedulian terhadap Pancasila di kalangan masyarakat.
Solusinya tolong mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama adalah integrasi intelektual dalam isu kontemporer seperti hukuman, HAM, demokrasi digital, dan keadilan sosial. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi dan gotong royong melalui proyek kolaboratif lintas budaya atau agama. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran Pancasila seperti dalam learning, video, kreatif, dan gamifikasi. Yang keempat, memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis Pancasila seperti bakti sosial dan kebanyakan toleransi. Dan yang kelima adalah menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif dan konseptual seperti role play, debat, dan simulasi kebijakan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari video ini itu pendidikan Pancasila sangat penting karena menjadi landasan moral, etika, dan kebangsaan dalam menghadapi tantangan globalisasi, arus teknologi digital, serta perubahan sosial yang cepat. Melalui komunikasi ini, generasi muda tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga menginternalisasikannya dalam sikap toleransi, gotong royong, cinta tanah air, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman hidup yang menjaga persatuan bangsa sekaligus menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, damai, dan beradab. Mari kita Pancasila bukan hanya sekedar hal, tapi pedoman hidup sehari-hari dengan Indonesia yang lebih maju dan berkah. Ya, Penjelasan Dari kami semoga bermanfaat. terima Terima kasih. kasih.